Kau, seorang pemula dalam masa pelatihan, menerima murid-murid yang semuanya memiliki potensi menjadi kaisar agung, tetapi kau menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Murid pertama memiliki wajah yang menawan dan bakat yang luar biasa, tetapi otaknya kosong dan suka bicara cabul. Yixing hanya ingin menerima gigolo dan membuka harem. Murid kedua sedingin es dan memiliki tubuh pedang bawaan, tetapi dia tergila-gila pada murid yang durhaka. Yixing ingin menjadi ibu guru. Murid ketiga adalah loli imut dengan garis keturunan Phoenix, memanggilmu ayah sepanjang hari, murid yang baik. Kamu juga tidak ingin kembali ke rumah itu, terus diganggu. Saat ini kamu melihat ke tanah. Seorang gadis yang tampak menawan berkata, "Guru, saya sepertinya pernah mendengar kata-kata Anda di beberapa buku bergambar." Gadis itu berbaring di tanah dan menjawab dengan lemah, "Kurangi membaca buku bergambar yang tidak senonoh di hari kerja." Kamu mengeluarkan termos air dan meneguknya dengan rakus. Gadis itu dengan cepat duduk, merebut termos air dan meminumnya sendiri. Kamu menggelengkan kepala tanpa daya saat melihat ini. Gadis itu adalah murid yang baru saja kamu terima, bernama Tao Yao Yao. Awalnya adalah pelayan dari keluarga Qi di kota Linjiang. Dia menderita semua jenis pelecehan di hari kerja, jadi dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan kemudian dikejar oleh para pelayan. Kaulah yang menyelamatkannya, dia melihat bahwa kau sangat cakap, jadi dia mengikutimu sepanjang jalan. Itu juga bisa menjadi jaminan keamanan. Gadis ini baik dalam segala hal, hanya saja kepribadiannya ini. Kau benar-benar tidak tahan, tampak seperti anak laki-laki palsu, bahkan lebih terbuka darimu. Tao Yao Yao meminum air di labu hingga bersih, lalu membuka mulutnya untuk membantah. "Guru, kau belum pernah melihatnya. Bagaimana kau tahu buku bergambar apa yang saya bicarakan?" Saat berbicara, Tao Yao Yao mendekat dengan wajah murahan. "Guru, kau tidak mungkin memiliki buku bergambar semacam itu di tubuhmu, kan? Ayo, bagikan." Tao Yao Yao langsung mengulurkan tangannya. Kau mendorongnya menjauh saat melihat ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Omong kosong. Sebagai guru, saya adalah sumber dari kultivasi Tao, membaca karya-karya hukum abadi. Bagaimana mungkin saya memiliki buku bergambar semacam itu?" Mendengar ini, Tao Yao Yao mencibir dan berbaring dengan ekspresi tidak senang. "HMPH, aku sudah mendengarmu bergumam tentang itu untuk waktu yang lama di sepanjang jalan, tapi aku belum melihatmu mengeluarkan buku hukum abadi. Kau berikan dulu upacara penerimaan murid, saya secara alami akan mengajarimu hukum abadi, kau keluarkan hukum abadi, saya secara alami akan melakukan upacara penerimaan murid. Kau berikan dulu upacara penerimaan murid, lalu saya akan mengeluarkan hukum abadi, kau keluarkan dulu hukum abadi, lalu saya akan melakukan upacara penerimaan murid." Keduanya mulai berdebat lagi. Sepanjang jalan, Tao Yao Yao juga meragukan dalam hatinya. Meskipun kau cukup cakap, tetapi jika kau mengatakan bahwa kau adalah seorang kultivator Tao, itu juga tidak terlihat seperti itu. Dia juga pernah melihat para kultivator Tao itu. Semuanya terbang dengan pedang. Bagaimana mungkin kau berjalan dengan kedua kakimu seperti ini? Oleh karena itu dia tidak berani menjadikanmu sebagai guru. Selalu merasa bahwa kau adalah seorang penipu. Sebenarnya dia benar, 5 tahun lalu kamu bertransmigrasi ke dunia Xuanhuan ini. Menjadi murid puncak Zizu Sekte Qianyang. Tetapi tidak lama setelah kamu menjadi murid, bahkan sebelum kamu memasuki jalur kultivasi. Guru langsung pergi, hanya kamu yang tersisa di puncak Zizu yang besar. Menurut aturan sekte, kamu mewarisi posisi tetua puncak Zizu, tetapi para tetua sekte memiliki banyak kritik tentang hal ini untuk memaksamu untuk secara sukarela mengundurkan diri. Para tetua memintamu untuk turun gunung dan menerima murid. Sayang sekali setelah kamu menjadi murid, kamu belum sempat berkultivasi. Kamu baru saja berada di tahap pemurnian tubuh. Bagaimana kamu bisa menerima murid? Para tetua jelas ingin menggunakan ini. Memaksamu untuk meninggalkan sekte Qianyang. Tetapi kamu tidak berdaya. Dunia ini berbahaya. Manusia fana seperti rumput, dan seorang kultivator tanpa sekte untuk menetap hanya bisa menjadi kultivator lepas. Kamu bahkan tidak memiliki sumber daya kultivasi, kamu tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu, jadi kamu turun gunung untuk mencari murid. Tetapi pada saat ini, kamu, seperti sebagian besar protagonis transmigrasi, memperoleh sistem. Selama kamu menerima seorang murid, kamu bisa mendapatkan hadiah, tetapi murid yang diterima memiliki persyaratan. Harus memiliki bakat besar, tetapi kamu sendiri baru saja memasuki jalur kultivasi, hanya kultivasi tahap pemurnian tubuh. Bagaimana kamu bisa menerima murid? Bukankah ini menyulitkan? Dalam 2 tahun terakhir, kamu telah menjelajahi wilayah Changlan. Tetapi kamu belum bertemu dengan murid yang cocok, tepat ketika kamu hampir menyerah, kamu bertemu dengan Tao Yao Yao. Sistem yang telah diam selama 2 tahun akhirnya muncul dengan petunjuk pada saat itu, Tao Yao Yao adalah murid yang kamu butuhkan. Jadi kamu mengambil tindakan untuk menyelamatkan gadis kecil ini, tanpa diduga gadis kecil ini cukup waspada. Bersikeras agar kamu mengeluarkan teknik yang layak terlebih dahulu. Dia bersedia menjadi murid, tetapi saat ini kamu tidak memiliki hal-hal ini, guru tidak mengajarimu apapun dan mengusirmu. Kamu telah meninggalkan sekte selama 2,5 tahun, satu-satunya hal berharga yang kamu miliki mungkin hanya pakaian.
Kamu sendiri belum memiliki teknik, kamu masih menunggu setelah menerima murid, sistem memberikan hadiah. Kamu bisa melanjutkan kultivasi, jadi kalian berdua menemui jalan buntu, di sepanjang jalan kamu membujuk dan memohon. Gadis kecil ini hanya memanggilmu guru di mulutnya, tetapi tidak mau melakukan upacara penerimaan murid, tetapi sistem yang rusak ini cukup khusus. Harus ada upacara penerimaan murid untuk dianggap sebagai penerimaan murid, yao yao. Kamu percaya padaku, selama kamu menerimaku sebagai guru, aku pasti akan memberimu teknik terbaik di dunia. Aku jamin kamu akan bisa mencapai dao dan menjadi abadi di masa depan. Omong kosong, jika kamu memiliki teknik semacam itu. Apakah kamu akan menjadi seperti ini sekarang? Aku belum pernah melihat seorang kultivator yang lusuh sepertimu, tahu Yao Yao mencibir. Soal kue yang kamu gambar, dia sama sekali tidak percaya. Sungguh. Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, petir akan menyambarku. Kamu tidak punya pilihan selain membuat sumpah beracun, berharap sistem tidak mengecewakanmu saat itu. Jika gadis ini gagal berkultivasi di masa depan, kamu akan mati. Sumpah yang dibuat oleh para kultivator di dunia ini bisa menjadi kenyataan. Tahu Yao Yao mendengar ini dan sedikit terharu. Dia juga tahu bahwa para kultivator sangat mementingkan sumpah. Jika mereka tidak dapat memenuhi sumpah mereka, surga akan menurunkan hukuman. Melihat ekspresi seriusmu, hatinya akhirnya sedikit melunak. Bagaimana kalau berguru dulu? Jika dia masih tidak bisa mengeluarkan teknik kultivasi, cari kesempatan untuk melarikan diri. Tahu Yao Yao berpikir dalam hati. Baru kemudian dia berdiri dengan enggan. Baiklah, aku bisa berguru padamu. Mendengar ini, kamu sangat gembira dan buru-buru berdiri untuk merapikan pakaianmu. Apa yang perlu dilakukan saat berguru? Tahu Yao Yao menatapmu dengan bingung. Sejujurnya, kamu juga tidak tahu. Terserah, berlutut dan bersujud saja. Tahu Yao Yao mendengar ini. Semakin curiga dalam hatinya. Dia belum pernah melihat seorang kultivator berguru, tetapi orang biasa harus menyajikan teh dan air. Mandi dan ganti pakaian, kultivator sesederhana ini, meskipun ragu dalam hatinya. Tetapi tahu Yao Yao tidak punya pilihan saat ini. Jika tidak berhasil, ikuti orang ini untuk mempelajari beberapa seni bela diri agar bisa melindungi diri sendiri di masa depan. Memikirkan hal ini, tahu Yao Yao berlutut. Murid memberi hormat kepada guru. Melihat ini, kamu buru-buru mengulurkan tangan. Membantu tahu Yao Yao berdiri. Saat hendak berbicara, suara yang sudah lama tidak terdengar di benakmu. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menerima murid, menyelesaikan tugas, dan mendapatkan hadiah 10 tahun kultivasi. Hadiah teknik kultivasi, Kitab Suci Hao Yu Xuanyang. Murid tahu Yao Yao, kultivasi, tidak ada, bakat, kelas A. Kualitas, akar spiritual yin murni, tubuh suci langka, atribut, hitam pekat. Keberuntungan, menawan. Hadiah teknik kultivasi untuk murid. Kitab Suci Hui Yu Xuanyin. Kamu melihat panel sistem dengan ekspresi aneh. Murid ini tidak tampak seperti orang baik. Dan apa-apaan pesona ini? Saat kamu bingung, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhmu. Dalam sekejap, kamu langsung menerobos alam dan mencapai kesempurnaan pelatihan Qi. Pada saat yang sama, 2 teknik kultivasi muncul di ruang sistem. Kamu tidak memperhatikan atribut panel itu. Saat ini, murid adalah yang terpenting. Segera keluarkan kitab Grey Moon Mysterious Intro Scripture dan berikan kepada Tao Yao Yao. Lihatlah. Sebagai guru, aku tidak membohongimu. Melihatmu benar-benar mengeluarkan Mysterious Intro Scripture, Tao Yao Yao langsung tersenyum lebar. Dia tidak sabar untuk membuka teknik kultivasi. Detik berikutnya dia langsung terpana. Berlatih Mysterious Intro Scripture. Membentuk tubuh yin murni, praktisi harus tetap perawan. Teknik kultivasi macam apa ini? Jika berlatih, bukankah itu berarti harus melajang seumur hidup? Tahu Yao Yao menatapmu dengan tatapan curiga. Guru, apakah Anda mencoba menjebak saya? Tahu Yao Yao menggelengkan teknik kultivasi di tangannya dan bertanya balik. Apakah Anda berani berlatih teknik kultivasi ini sendiri? Jika berkultivasi menjadi bujangan tua, lalu apa gunanya saya berkultivasi? Kamu juga tampak tercengang, tetapi saat ini hanya ada teknik kultivasi ini. Apalagi, teknik kultivasi ini diberikan oleh sistem. Pasti yang paling cocok untuk Tahu Yao Yao. Mungkin gadis ini ditakdirkan untuk menjadi bintang kesepian. Orang yang berlatih teknik kultivasi ini harus menyingkirkan cinta anak-anak dan tetap perawan untuk umur panjang. Dapat mengunci Yuan Yang. Memastikan kultivasi tidak menyimpang. Ini adalah hal yang baik. Mendengar kata-kata ini, Tahu Yao Yao langsung tidak senang. Saya tidak mau. Saya berkultivasi hanya untuk bersenang-senang. Di masa depan, saya masih ingin memeluk kiri dan kanan, membuka harem, dan menerima gigolo. Jika saya berkultivasi pada akhirnya. Tetapi hanya bisa sendirian. Lalu apa gunanya berkultivasi? Kamu menatap murid kecilmu ini dengan ekspresi aneh. Diriku hanya melakukan perjalanan ke dunia kultivasi. Diriku bahkan tidak pernah berpikir untuk membuka harem.
Gadis ini sebenarnya memiliki ide seperti ini. Tetapi kamu masih menahan keinginan untuk mengeluh dan berusaha menenangkan Yao Yao. Teknik kultivasi ini juga tidak tetap. Selama kamu membuktikan tahu dan naik ke keabadian di masa depan, yang disebut tubuh yin murni tidak lagi menjadi batasan. Pada saat itu, tidak akan terlambat bagimu untuk membuka harem. Mendengar kata-kata ini, Tao Yao Yao masih tampak curiga. Membuktikan tahu dan naik ke keabadian. Betapa lamanya. Ada ribuan kultivator di dunia ini. Berapa banyak orang yang benar-benar mencapai langkah itu? Jika diriku tidak bisa menjadi abadi, bukankah diriku harus menjadi perawan seumur hidup? Memikirkan hal ini, Tao Yao Yao langsung memiliki niat untuk mundur. Dia tidak ingin dipanggil wanita tua di masa depan. Ingat beberapa wanita tua di Mensyah di masa lalu yang tidak bisa menikah. Mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka di hari kerja. Tao Yao Yao tidak ingin mengikuti jejak mereka. Guru, apakah Anda memiliki teknik kultivasi lain? Ganti saya dengan yang lain. Tidak. Apakah Anda pikir teknik kultivasi itu kubis? Jika Anda mengatakan ada, maka ada. Selain itu, teknik kultivasi ini adalah yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda ingin berlatih, tidak ada pilihan, kau seperti berubah wajah, tiba-tiba menjadi jauh lebih tegas. Bagaimanapun, murid sudah didapatkan, gadis kecil ini tidak akan bisa melarikan diri. Melihat ini, Tao Yao Yao menggigit bibirnya. Menatapmu dengan galak, sekarang dia mengerti, dia pasti sudah ditipu. Guru, sebaiknya kau tidak menipuku. Jika aku benar-benar tidak bisa menemukan pria di masa depan, kau harus bertanggung jawab. Mendengar ini, kau terdiam. Gadis ini masih muda. Kenapa banyak sekali pikiran? Baiklah, baiklah, jika kau tidak bisa menemukan pria di masa depan, guru akan menjadi priamu. Bagaimana? Pantas saja sistem memberikan label, mulut burung gagak, pada gadis ini. Wah, seorang gadis kecil, lebih jago, menyetir, daripada pria dewasa sepertimu. Tao Yao Yao memeluk teknik kultivasi dan buru-buru bersembunyi ke samping. Saat ini tidak ada cara lain, baginya yang hanya manusia biasa. Mampu berkultivasi adalah kesempatan besar, dia tentu tidak akan menyerah. Meskipun teknik kultivasi ini terlihat agak buruk. Tapi tidak ada pilihan. Tao Yao Yao membuka dan mulai melihat teknik kultivasi dengan seksama, tapi kemudian raut wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat pasi. Beberapa halaman pertama dari teknik kultivasi ini, semuanya adalah pengalaman yang ditinggalkan oleh pendahulu. Hanya saja pengalaman ini, lebih seperti keluhan, tubuh yin murni terkutuk, membuat ibuku menjomblo selama ribuan tahun. Teknik kultivasi macam apa ini? Setelah berkultivasi tidak bisa melepaskan Yuan Yin, tetapi jika dilatih hingga puncak, kultivasinya akan sangat tinggi. Namun tetap sendirian, terkutuklah orang yang menciptakan teknik kultivasi ini. Sungguh orang yang pantas dibunuh 1000 kali, membuatku menjomblo selama lebih dari 10.000 tahun. Tahun Siang Yuan keempat. Aku telah berkultivasi selama 2000 tahun, masih menjomblo hingga sekarang, sekali lagi mengutuk orang yang menciptakan teknik kultivasi ini. Tahun Fuhua 388, aku telah berkultivasi selama 5000 tahun, masih menjomblo hingga sekarang. Sekali lagi mengutuk orang yang menciptakan teknik kultivasi ini. Tahun Tianfeng pertama, ada lebih dari 10 halaman. Penuh sesak dengan air mata dan darah para pendahulu, bahkan melalui kertas, Tao Yao Yao seolah bisa merasakan. Kebencian yang memenuhi kata-kata itu adalah sekumpulan wanita tua yang menjomblo selama bertahun-tahun. Yang ditinggalkan, Tao Yao Yao seolah bisa membayangkan kemarahan orang-orang itu terhadap teknik kultivasi ini. Tao Yao Yao diam-diam menelan ludah, merasa sedikit takut, hanya saja saat ini dia tidak punya pilihan lain. Dia diam-diam melirikmu yang terbaring di tanah mendengkur keras, menggigit bibirnya dengan galak. Tidak mungkin, siapa suruh dia mendapatkan guru yang tidak dapat diandalkan seperti ini. Namun, jika dia bisa berkultivasi, itu juga akan menjadi kesempatan untuk mengubah nasibnya. HMPH, jika kau berani menipuku, bahwa aku berkultivasi di masa depan, pasti akan mengikatmu dan mencambukmu 3 kali sehari, lalu membuka teknik kultivasi. Berkonsentrasi berkultivasi, tetapi dengan cepat, dia menyadari. Keajaiban teknik kultivasi ini, hanya dalam setengah jam, dia langsung melewati tahap pemutusan tubuh. Menerobos ke lapisan pertama Kirefining, merasakan perubahan besar di tubuhnya, Tao Yao Yao langsung bersemangat. Mengingat dosa-dosa yang dideritanya di masa lalu, dia tidak berani menunda sedikit pun, selama dia berkultivasi dengan baik. Di masa depan, tidak ada yang akan menggertaknya lagi. Tao Yao Yao buru-buru melanjutkan kultivasinya, keesokan paginya. Kamu terbangun dari tidurmu oleh Tao Yao Yao, Ningli membuka matanya dengan linglung. Wajah cantik Tao Yao Yao menatapmu dengan saksama. Guru, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil berkultivasi. Sekarang aku sudah mencapai lapisan ke-6 Kirefining. Tao Yao Yao mengguncang bahumu dengan wajah penuh kegembiraan. Kamu langsung terbangun ketika mendengar ini. Teknik kultivasi yang diberikan sistem ini sangat ajaib, hanya dalam 1 malam. Gadis ini benar-benar langsung melewati tahap pemutusan tubuh dan menembus ke lapisan ke-6 Kirefining.
Sungguh layak disebut hukuman bumi yang diramalkan oleh sistem. Bakat kultivasi seperti ini sangat mengerikan. Benar. Namun, ingatlah untuk tidak sombong dan tergesa-gesa. Kamu menghibur, hendak bangun, tetapi petunjuk sistem datang di benakmu. Selamat kepada tuan rumah, kultivasi murid Tao Yao Yao telah meningkat ke lapisan ke-6 Ki Refining. Tuan rumah mendapatkan rabat. Kultivasi meningkat ke kesempurnaan pendirian yayasan. Matamu langsung berbinar, kultivasi murid meningkat. Kamu juga bisa mendapatkan rabat. Jika demikian, mengapa kamu harus berkultivasi di masa depan? Cukup latih murid untuk berkultivasi, dan kamu bisa duduk dan menikmati hasilnya. Memikirkan hal ini, kamu langsung memiliki tujuan, yaitu mencoba yang terbaik untuk melatih Tao Yao Yao. Selama gadis ini berkultivasi, dia bisa mendapatkan rabat tertinggi. Di depan kuil bobrok, guru dan murid yang marah duduk di ambang pintu. Sekarang mereka menghadapi masalah serius. Tidak ada makanan. Guru, aku lapar. Guru juga lapar. Perutmu sudah bergemuruh sejak lama, tetapi di hutan belantara ini, di mana ada makanan? Jangan bicara tentang orang lain, bahkan seekor anjing liar pun tidak terlihat, terus tinggal di sini hanya akan membuatmu kelaparan sampai mati. Kita harus turun gunung, kamu berbicara dengan tenang, sudah terbiasa makan dan tidur di alam terbuka selama 5 tahun terakhir. Hanya kali ini, aku tidak tahu di mana tempat ini, pegunungan yang membentang. Seolah tidak ada ujungnya, mereka berdua bangkit dan menyeret tubuh mereka yang lelah, berjalan menuju kejauhan. Perjalanan ini berlangsung sepanjang hari. Dan saat ini mereka berdua sudah sangat lapar. Tepat ketika mereka berdua hendak mencari dedaunan untuk mengisi perut, kau tiba-tiba melihat cahaya api di kaki gunung di kejauhan. Ada orang di sana. Kau segera menarik Tao Yao Yao dan berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah kota kecil yang tampak agak sunyi. Meskipun ada lampu di kota itu, tidak ada orang yang terlihat. Guru, bukankah ini formasi hantu? Melihat pemandangan yang begitu aneh, Tao Yao Yao merasa sedikit takut. Kita para kultivator, bagaimana bisa takut pada hantu? Kau berjalan maju tanpa peduli. Melihat ini, Tao Yao Yao tidak punya pilihan selain mengikuti. Tidak lama kemudian, mereka berdua melihat tidak jauh dari sana, sebuah rumah besar dengan gerbang yang penuh dengan panji-panji putih, dan banyak uang kertas berserakan di tanah. 2 lentera putih di atas gerbang tampak sangat menakutkan. Guru, sudah kubilang ini formasi hantu, kan? Lihat, Tao Yao Yao memegang erat lenganmu dan bersembunyi di belakangmu. Anehnya, tempat ini masih kosong. Tetapi anglo yang masih menyala di tanah menunjukkan bahwa ada orang yang beribadah di sini belum lama ini. Kau berjalan maju dalam diam. Tak lama kemudian, kau melihat persembahan yang diletakkan di aula berkabung, meskipun hanya beberapa kue dan buah-buahan. Setidaknya itu bisa mengisi perut. Tanpa basa-basi, kau mengambil sepotong kue dan mulai mencicipinya. Melihat adegan ini, Tao Yao Yao sangat ketakutan. Dikatakan bahwa orang mati adalah yang utama. Saat ini, dia masih memiliki rasa hormat terhadap hal-hal ini. Melihatmu bahkan memakan persembahan orang mati, dia benar-benar ketakutan. Ayo, cepat makan. Apa kau tidak lapar? Kau menyerahkan sepotong kue. Tao Yao Yao menelan ludah dalam diam, tetapi pada akhirnya dia tidak berani menjangkau untuk mengambilnya. Takut apa? Ketika orang ini masih hidup, jika bertemu dengan kita, dia harus sujud dan menyembah. Sekarang dia sudah mati. Apa yang perlu ditakutkan? Kau memasukkan kue ke tangan Tao Yao Yao, meskipun dia sedikit enggan di dalam hatinya. Namun, karena kelaparan, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan makanan, dan mulai makan dengan lahap bersamamu. Tetapi pada saat ini, ada suara bising dari luar pintu. Kau dengan tajam menyadari bahwa seseorang telah kembali. Tao Yao Yao mendengar suara itu dan langsung panik. Jika mereka ditemukan di sini, mencuri persembahan orang mati, mereka pasti akan dipukuli sampai mati. Meskipun dengan kemampuan mereka saat ini, mengatasi manusia biasa sangatlah mudah, tetapi bagaimanapun juga ini tidak benar. Mereka bukanlah monster. Tao Yao Yao melihat orang-orang datang dan hendak mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi dia mendengar ratapan dari samping. Teman lamaku, kenapa kau pergi begitu cepat? Aku datang dari jauh. Tetapi aku tidak bisa melihat wajah terakhir teman lamaku. Tao Yao Yao menoleh dan langsung berbaring di peti mati, menangis tersedu-sedu. Untuk sesaat, Tao Yao Yao tertegun. Adegan apa ini? Apakah dia sedang meratap? Saat ini, sekelompok pria dan wanita juga masuk dari pintu. Semua orang melihat 2 orang asing di depan mereka dengan ekspresi bingung. Melihatmu menangis begitu sedih, seorang pria parubaya berbakti tetap menghampiri. Saudara kecil, bolehkah saya bertanya, apakah Anda mengenal ayah saya? Mengapa Anda meratap di sini? Kau mengangkat kepalamu dan menyeka air mata. Kakak ini adalah putra Tuan Kong, benar. Namaku Qin Yang. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu Tuan Kong di luar dan menerima banyak kebaikannya. Sekarang aku melewati tempat ini, aku berpikir untuk datang dan melihatnya, tetapi aku tidak menyangka bahkan tidak bisa melihat wajah terakhirnya. Oh, sayang sekali.
Tuan Kong adalah orang yang benar, jujur, dan baik hati kepadaku. Hari ini, aku akan membacakan sutra untuk Tuan Kong. Saat kau berbicara, kau mengeluarkan jubah Tao dari bungkusan dan memakainya. Kemudian, kau mulai melantunkan sutra dengan tenang. Lantunan sutra yang dalam seolah membangkitkan emosi semua orang yang hadir sekali lagi. Rangkaian tangisan naik dan turun. Tao Yao Yao di samping tertegun. Sebenarnya apa yang dilakukan gurunya ini? Kenapa dia juga bisa melakukan ritual keagamaan? Setelah sekian lama, kau akhirnya selesai melantunkan sutra. Pria parubaya di samping buru-buru maju dan membantumu berdiri. Karena Taois kecil adalah teman lama ayahku dan datang dari jauh untuk berziarah, kau pasti lelah. Beristirahatlah di perkebunan. Saya akan mengatur agar orang menyiapkan makanan vegetarian untuk Taois kecil. Kau menyeka air mata. Sambil digiring oleh pelayan, sebuah meja penuh makanan lezat dengan cepat disajikan di depan mereka berdua. Melihat makanan lezat di depannya, Tao Yao Yao merasa bingung. Guru, apakah Anda benar-benar mengenal Tuan dari keluarga ini? Tidak. Lalu bagaimana Anda tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga Tuan Kong? Bukankah tertulis di papan arwah? Lalu, apakah Anda tadi berpura-pura menangis? Ya. Lalu, sutra yang Anda baca, apakah Anda mendengar dengan jelas apa yang saya baca? Tao Yao Yao benar-benar terpana di tempat. Sekarang dia hampir yakin bahwa gurunya ini pasti penipu, terlalu mahir dalam bisnis ini. Melihatmu makan dengan lahap, Tao Yao Yao terdiam lama. Akhirnya ikut makan juga. Bagaimanapun, harus mengisi perut dulu. Mereka berdua beristirahat semalam di desa itu. Keesokan harinya mereka berdua akan pergi, pria parubaya itu juga menyiapkan bekal untuk mereka. Setelah keluar dari kota, guru dan murid melanjutkan perjalanan. Sekarang setelah menerima murid, kamu juga bersiap untuk kembali ke sekte. Meskipun Zi Zufeng tidak punya apa-apa. Namun, bagaimanapun juga lebih baik kembali ke rumah, lebih cocok untuk berkultivasi. Dan setelah kembali ke sekte, kamu juga tidak perlu terus menjalani hari-hari kekurangan makan seperti ini. Sepanjang jalan ditemani oleh Tao Yao Yao. Tidak terasa membosankan. Yang terpenting adalah, dalam 2 hari ini, kultivasi Tao Yao Yao meningkat pesat. Hanya dalam 3 hingga 5 hari, dia sudah menembus ke puncak pemurnian Qi. Langkah selanjutnya adalah pendirian yayasan. Hanya saja pendirian yayasan membutuhkan pil pendirian yayasan. Ini membuatmu kesulitan. Di dunia kultivasi, pil dan artefak sihir selalu menjadi lintah darat. Harganya mahal. Meskipun kamu adalah tetua Zi Zufeng dari sekte Qianyang. Tetapi sekte selalu mengabaikanmu. Bahkan tunjangan yang dimiliki murid biasa pun tidak kamu dapatkan sepeser pun. Bagaimana kamu bisa membeli pil pendirian yayasan? Kamu meningkatkan kultivasi dengan bantuan sistem, tidak perlu pil untuk menembus. Tetapi Tao Yao Yao tidak bisa tanpa pil pendirian yayasan. Setelah dipikir-pikir, hanya ada satu cara tersisa. Segera kembali ke sekte, yaitu, meminjam sebutir pil pendirian yayasan. Namun setelah sehari, kamu benar-benar menyerah pada pikiran itu. Chang Lan Yu luas. Kali ini meninggalkan sekte selama 2,5 tahun, jejak kaki telah mencakup seluruh wilayah Changlan. Sekarang harus bergegas kembali ke sekte Qianyang. Bahkan jika mempercepat, diperkirakan akan memakan waktu setengah tahun. Tapi sekarang Tao Yao Yao akan segera menembus. Jika menunggu kembali ke sekte baru meminta pil pendirian yayasan, waktu akan terbuang sia-sia. Kamu tidak bisa membuang-buang waktu setengah tahun ini. Tapi sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun, tidak mungkin membeli pil pendirian yayasan. Adapun menghasilkan uang, itu bahkan lebih mustahil. Satu pil pendirian yayasan setidaknya membutuhkan lebih dari 100 batu spiritual. Jika menerima beberapa tugas sekte di sekte, mengumpulkan lebih dari 100 batu spiritual masih bisa. Tetapi sekarang berada di luar, 100 batu spiritual tidak mudah didapatkan. Sekarang hanya tersisa jalan terakhir, pergi ke sekte terdekat atau keluarga kultivasi untuk menipu sebutir pil pendirian yayasan. Kamu telah berjalan sepanjang jalan, memahami situasi di sepanjang jalan. Kamu ingat bahwa di kota tidak jauh dari sini ada sebuah keluarga kultivasi. Yang disebut keluarga kultivasi, juga bukan keluarga dengan warisan lama. Sebagian besar adalah murid yang tidak bisa bertahan di sekte, kembali ke kampung halaman dengan kultivasi kecil. Membangun keluarga. Meskipun mereka tidak bisa bertahan di sekte, di antara manusia biasa. Mereka masih dewa yang tinggi, oleh karena itu disebut keluarga Siusian. Tentu saja Anda tidak berani mengincar sekte-sekte itu. Bagaimanapun, mereka yang dapat mendirikan sekte tidak lain adalah leluhur yang mengejutkan. Orang seperti itu bukanlah orang yang dapat Anda lawan. Anda hanya dapat mengarahkan pandangan Anda pada keluarga Siusian itu. Mencoba. Tak lama kemudian mereka tiba di kota. Dari jauh, Anda melihat sebuah rumah besar. Plakat di pintu gerbang bertuliskan, Rumah Li. Ketika Anda melewati tempat ini, Anda memiliki beberapa persimpangan dengan keluarga di sini. Sekarang Anda mengunjungi kembali tempat lama, hati Anda penuh dengan emosi. Ah, saya tidak tahu bagaimana kabar Taois Li sekarang. Tao Yao Yao melihat rumah besar di depannya.
Dia sepertinya mengingat pengalaman masa lalunya di keluarga Qi. Ekspresi jijik muncul di matanya secara alami. Guru, apakah Anda mengenal pemilik rumah ini? Tentu saja. Hanya saja ada beberapa kesalahpahaman saat itu. Anda berpikir dalam hati. Saat ini Anda juga sedikit ragu. Saya tidak tahu apakah Tao Isli masih marah. Jika orang itu masih marah, kali ini saya khawatir saya akan kembali dengan tangan kosong. Guru, apakah Anda punya dendam dengan pemilik rumah ini? Tao Yao tanpa penasaran. Tidak bisa dikatakan dendam. Hanya saja, ketika saya melewati rumah ini, istri pemilik rumah ini ingin meminjam benih dari saya. Saya tidak setuju. Jadi ada beberapa kesalahpahaman. Mendengar ini, Tao Yao langsung tertarik. Rumor tentang orang biasa meminjam benih dari dewa terus bermunculan. Ini sebenarnya berasal dari satu rumor. Syarat utama seorang kultivator adalah memiliki akar spiritual. Dan kelahiran akar spiritual sangat keras. Mungkin di antara puluhan ribu manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang memiliki akar spiritual. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa Anda dapat meminjam benih dari leluhur. Yaitu mengirim generasi muda dari keluarga ke kultivator yang memiliki akar spiritual. Untuk mendapatkan keturunan yang lahir. Juga memiliki akar spiritual. Oleh karena itu, banyak kultivator menjadi sangat populer ketika mereka tiba di dunia fana. Bahkan jika Anda memiliki kultivasi yang kecil, orang-orang biasa itu akan sangat menghormati Anda ketika mereka melihat Anda. Bagaimanapun, selama Anda dapat berkultivasi, Anda memiliki akar spiritual. Jika Anda memiliki akar spiritual, Anda dapat meminjam benih. Hanya saja kultivator seringkali menjaga esensi mereka tetap penuh. Hindari kehilangan yang murni. Dikatakan bahwa berkultivasi seperti ini lebih nyaman. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator akan tetap perawan. Hanya setelah menyadari bahwa kultivasi mereka tidak ada harapan, mereka akan memilih untuk mencari pasangan Tao untuk meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, banyak kultivator yang keluar tidak akan dengan mudah meminjamkan benih mereka kepada orang lain. Anda juga khawatir tentang hal ini saat itu. Baru kemudian dia dengan tegas menolak proposal keluarga ini, tetapi situasi keluarga Li lebih rumit dari yang kau bayangkan. Guru, mereka menawarkan diri, tetapi Anda tidak menginginkannya. Apakah Anda tidak bisa? Tao Yao tidak begitu mengerti tentang ini. Dahulu dia hanyalah manusia biasa, jadi dia secara alami tidak tahu alam kultivasi abadi. Dia hanya merasa hal semacam ini adalah hal yang baik. Apa yang kau tahu? Kau melirik Tao Yao dengan marah. Seorang kultivator membutuhkan untuk menjaga yang murni tetap stabil. Dengan cara ini, kultivasi dapat berjalan lebih lancar. Bagaimana bisa yang murni bocor dengan santai? Mendengar ini, Tao Yao segera menjadi sedikit tidak senang. Jadi, setiap kultivator abadi adalah bujangan tua? Bisa dibilang begitu. Hanya mereka yang merasa tidak ada harapan untuk kultivasi akan memilih untuk menikah dan memiliki anak serta meneruskan garis keturunan. Mendengar ini, ekspresi Tao Yao langsung runtuh. Di masa lalu, dia menderita banyak keluhan dan diganggu oleh orang-orang itu setiap hari. Sekarang dia akhirnya berkultivasi menjadi abadi, dia berpikir untuk mencari beberapa gigolo untuk diganggu. Akibatnya, kau sebenarnya memberitahunya bahwa kultivasi membutuhkan untuk menjaga yang murni. Lalu apa gunanya dia berkultivasi menjadi abadi? Pada saat ini, hati Tao Yao hanya dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa seperti sudah naik perahu pencuri. Guru, apa yang akan terjadi jika kau tidak menjaga yang murni? Tidak tahu, guruku tidak bilang. Mungkin tidak apa-apa. Tao Yao berbicara dengan tamak. Kau secara alami tahu pikiran gadis kecil ini. Ekspresimu tiba-tiba menjadi muram. Bisakah kau, sebagai seorang gadis, berhenti memikirkan tentang membangun harem? Saat ini, kau semakin merasa bahwa kau mungkin telah menyeberang ke novel wanita. Gadis ini tidak memiliki hal yang serius dalam pikirannya. Guru, apa yang kau katakan itu salah. Mengapa pria bisa memiliki 3 istri dan 4 selir? Tetapi aku tidak bisa. Aku berkultivasi dengan giat hanya untuk memerintah dunia di masa depan. Mencapai permaisuri wanita tertinggi, harem yang dipenuhi 3.000 pria tampan, di kiri dan kanan. Ketika saatnya tiba, aku akan mencambuk mereka ketika aku punya waktu. Tao Yao berkata sambil menggertakkan giginya. Seolah-olah melampiaskan kebencian di hatinya. Melihat ini, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi dalam hatimu. Gadis ini benar-benar berani berpikir. Namun, kau tidak menghilangkan antusiasme Tao Yao. Bagaimanapun, memiliki tujuan memberikan motivasi untuk berjuang. Meskipun tujuan gadis ini tampaknya tidak terlalu serius, itu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, demi tempat tinggalmu, mari masuk dan lihat dulu. Kau menenangkan pikiranmu. Dan berjalan menuju kediaman Li. Mendengar ini, Tao Yao buru-buru mendekat. Guru, apakah kamu berencana menyetujui mereka? Demi pil pembantu. Guru, kamu bahkan tidak menginginkan integritasmu. Diamlah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Gadis ini benar-benar mengatakan semua yang ada di pikirannya.
Meskipun dalam hatimu kamu memang berpikir untuk menukarnya dengan pil pembantu, tapi hal semacam ini, kenapa harus diucapkan? Apakah aku tidak punya harga diri? Guru, demi muridmu, Anda bahkan rela menjual pantat Anda. Jangan khawatir. Ketika muridmu berhasil suatu hari nanti dan memiliki harem, guru bisa menikmati semua wanita di harem itu sesuka hati. Tahu Yao Yao terus mengoceh di belakangmu. Kamu merasa sedikit tidak berdaya mendengar kata-kata ini, tetapi juga merasa terhibur. Gadis ini akhirnya memikirkanku. Benar, guru, apakah Anda menyukai pria? Mungkin tidak ada wanita di haremku. Kamu yang baru saja merasa sedikit simpati pada Tao Yao Yao, langsung marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ribuan keluhan akhirnya hanya menjadi satu kata. Pergi. Baiklah. Tao Yao Yao terkekeh dan terdiam. Begitu mereka berdua tiba di dekat gerbang rumah, pelayan yang membukakan pintu langsung menyambut mereka. Ah, Tuan Qin, lama tidak bertemu. Tidak menyangka Tuan Qin akan kembali lagi. Cepat masuk. Sikap antusias pelayan itu membuatmu waspada. Kamu ingat terakhir kali kamu pergi? Li Daosu tampak tidak senang. Sekarang orang-orang ini begitu antusias. Sebaliknya, ini terasa agak tidak normal. Mengikuti pelayan itu masuk rumah Li, pelayan itu berteriak dengan suara keras. Tuan Qin telah kembali. Semuanya, cepat keluar. Segera. Banyak orang berkerumun di halaman, pria dan wanita. Rumah Li tidak terlalu besar. Li Daosu hanyalah seorang kultivator puncak dari tahap pendirian yayasan. Selain dirinya sendiri, tidak ada kultivator lain di keluarga. Bahkan orang-orang dari keluarga Li ini bukanlah keturunan Li Daosu, tetapi hanya keturunan saudara kandungnya. Semua orang tampak sangat menghormatimu. Mereka semua membungkuk memberi hormat. Tak lama kemudian, Li Daosu juga keluar dari halaman belakang. Ekspresi Li Daosu jelas berubah saat melihatmu. Dia berjalan cepat ke depan. Teman Daoqin, sudah beberapa bulan. Teman Daoqin tiba-tiba mencapai puncak tahap pendirian yayasan. Orang tua ini memang tidak salah lihat. Teman Daoqin benar-benar jenius. Anda harus tahu bahwa butuh 200 tahun baginya untuk menerobos ke puncak tahap pendirian yayasan. Dia secara alami tahu betapa sulitnya itu. Sekarang melihat kemajuan pesatmu dalam beberapa bulan, dia juga merasa terkejut. Semua orang di tempat kejadian mendengar Li Daosu mengatakan bahwa kamu adalah puncak dari tahap pendirian yayasan, rasa hormat di wajah mereka menjadi semakin kuat di mata mereka. Kultivator tahap pemutusan tubuh sudah menjadi eksistensi yang tak terjangkau, puncak pendirian fondasi. Itu bahkan setara dengan tokoh besar leluhur mereka, Li Daosu, dan mereka merasa lega. Setelah makan, baru saat itulah Anda mulai berbicara tentang tujuan perjalanan Anda. Li Daosu, ini adalah murid yang baru saya terima. Anda menunjuk Tao Yao Yao, di depan orang luar, Tao Yao Yao tampak jauh lebih sopan. Diam-diam berdiri, mengemasi barang bawaannya, seolah-olah kembali ke keluarga bangsawan, dengan etiket yang lengkap. Selamat kepada rekan Taoist Qin karena mendapatkan murid yang hebat, Li Daosu melirik Tao Yao Yao, dan langsung sedikit terkejut. Dia secara alami dapat melihat bahwa Tao Yao Yao juga memiliki kultivasi puncak pemurnian Qi. Pasangan guru dan murid ini sepertinya tidak sederhana, rekan Taoist terlalu memuji. Anda menangkupkan tangan. Anda melanjutkan dengan sedikit malu, hanya saja murid saya ini akan menerobos pendirian fondasi, tetapi sayangnya saya keluar. Tetapi saya tidak membawa pil pendirian fondasi, jadi saya berpikir untuk meminjam satu dari rekan Taoist, selama saya kembali ke sekte Qianyang. Saya pasti akan mengirimkan pilnya. Ekspresi Li Daosu sedikit berubah ketika dia mendengar ini, apa yang diminta rekan Taoist. Saya bisa membantu. Kebetulan keluarga Li saya masih memiliki pil pendirian fondasi, kata Li Daosu dengan lembut. Pandangannya tertuju pada Tao Yao Yao sejenak, tetapi, orang tua ini masih memiliki satu hal yang ingin meminta bantuan rekan Taoist. Ekspresi Anda menjadi sedikit aneh ketika Anda mendengar ini. Seperti yang diharapkan, orang tua ini masih akan datang. Pada akhirnya, Anda tidak dapat menghindari menjual koleksi Anda. Tepat ketika Anda akan muncul, Anda mendengar Li Daosu mengubah topik pembicaraan. Orang tua ini telah hidup sampai sekarang, sudah lebih dari 300 tahun, dan dalam hidup ini saya khawatir tidak ada harapan untuk membentuk inti. Sayangnya, generasi muda keluarga Li saya tidak ambisius, tetapi saya tidak melihat satupun orang yang memiliki akar spiritual. Saya tidak ingin melihat keluarga Li diam-diam. Saya ingin meminta rekan Taoist di masa depan, untuk memilih satu orang dari keluarga Li saya untuk diterima sebagai murid, dan saya tidak meminta dia untuk berkultivasi. Saya hanya memintanya untuk melayani di sisi rekan Taoist, di masa depan dengan dia di sana, keluarga Li tidak akan diganggu. Anda merasa lega ketika mendengar ini, untungnya orang tua ini tidak menyebutkan lagi tentang meminta benih dari Anda, hanya menerima seorang murid, Anda tidak keberatan. Meskipun para keturunan keluarga Li itu tidak memiliki akar spiritual dan tidak dapat berkultivasi, tetapi memiliki nama dengan bergabung dengan sekte Anda. Itu juga dapat melindungi keluarga Li dari penindasan. Saya setuju dengan masalah ini, Anda langsung setuju. Li Daosu juga merasa lega ketika mendengar ini, lalu berbalik dan berjalan ke dalam rumah,
mengeluarkan pil pendirian fondasi yang telah lama dia simpan. Dia telah menyimpan pil pendirian fondasi ini selama bertahun-tahun, awalnya untuk keturunan keluarga. Sayangnya, tidak ada seorang pun di klan yang bisa berkultivasi, dan Li Daosu tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan jalur kultivasi keluarga Li. Untungnya, dia menggunakan pil pendirian yayasan ini untuk menjalin hubungan yang baik. Dia tahu bahwa Anda pasti akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan, dan investasi ini tidak akan merugi. Setelah Anda menerima pil pendirian yayasan, Anda segera melepas sepotong giok dan menyerahkannya kepada Li Daosu sebagai tanda. Jika ada anggota keluarga Li yang memiliki akar spiritual di masa depan, biarkan dia membawa nama Margawu ini dan pergi ke Sekte Qianyang untuk mencari saya. Li Daosu diam-diam menerima giok itu. Malam itu, Anda diizinkan untuk beristirahat di keluarga Li. Sekarang pil pendirian yayasan ada di tangan. Anda tidak terburu-buru membiarkan Tao Yao Yao meminumnya. Begitu gadis ini mendirikan fondasinya, itu pasti akan menimbulkan suara yang aneh. Sekarang keluarga Li tidak memiliki formasi untuk menghalangi, dan lahir di kota, tidak dapat dihindari bahwa akan ada gerakan. Anda masih berencana untuk menunggu sampai Anda keluar dari kota dan menemukan tempat yang tenang sebelum membiarkan Tao Yao Yao mendirikan fondasinya. Di malam hari, Anda dan Li Daosu duduk di halaman dan mengobrol, melihat ekspresi sedih di wajahnya. Anda juga memahami pikiran pihak lain. Meskipun dia berusia lebih dari 300 tahun, dia tidak memiliki keturunan. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang kultivator, semakin sulit untuk melahirkan keturunan. Meskipun Li Daosu masih hanya pada periode pendirian yayasan, tetapi tidak mudah baginya untuk memiliki keturunan pada usia ini, jadi dia ingin meminjam benih dari Anda sebelumnya. Meskipun Anda tidak ingin melakukannya sendiri, Li Daosu telah banyak membantu Anda saat ini. Anda juga ingin membantunya. Anda benar-benar memiliki metode yang baik. Hadiah sistem sebelumnya adalah Kitab Suci Sejati Haoling Suanyang. Setelah berkultivasi, Anda telah mengolah tubuh yang murni. Darah dalam tubuh mengandung kekuatan yang murni. Reproduksi keturunan mengkonsumsi esensi, juga disebut Yuanyang. Tetapi Anda memiliki banyak hal ini sekarang. Tubuh yang murni Yuanyang tidak binasa. Setiap tetes darah di tubuh Anda mengandung Qi yang murni. Sederhananya, darah Anda adalah obat kuat yang terkuat di dunia. Rekan Taois Li, Anda telah banyak membantu saya hari ini. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas Anda. Saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan bersulang untuk Anda. Anda mengangkat teko dan menuangkan 2 cangkir teh, tetapi diam-diam menambahkan setetes darah ke dalam teh Li Daosu. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan hal seperti ini, dan Anda tidak nyaman untuk mengatakannya dengan jelas. Li Daosu tidak terlalu curiga, mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam sekali teguk, tetapi saat teh memasuki mulutnya, dia tiba-tiba merasa panas di sekujur tubuhnya. Dia adalah seorang kultivator, bagaimana mungkin dia tidak menyadari alasannya? Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Anda. Rekan Taois ini, rekan Taois Li tidak perlu khawatir. Kembalilah ke kamar untuk beristirahat, mungkin kamu bisa melahirkan seorang anak. Mendengar ini, ekspresi Li Daosu sedikit berubah. Seketika bereaksi, Daoyu masih memiliki obat perangsang yang lucu seperti itu? Kamu langsung menyemburkan teh dari mulutmu. Otak apa yang dimiliki orang tua ini? Bagaimana mungkin aku memberinya obat perangsang? Ini bukan obat perangsang. Itu hanya beberapa obat untuk meningkatkan yang murni. Cepat kembali tidur. Kamu berkata dengan nada tidak senang. Berbalik dan kembali ke kamarmu. Meskipun Li Daosu tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi saat ini dia hanya merasa sangat tidak nyaman. Sudah bertahun-tahun dia tidak merasakan perasaan seperti ini, seolah-olah pohon mati bertemu musim semi. Dia buru-buru berdiri dan kembali ke halamannya. Akhirnya, dia memanggil beberapa istrinya. Di halaman belakang keluarga Li, suara-suara lembut terdengar tanpa henti. Orang-orang dari keluarga Li banyak yang menghela napas setelah mendengarnya. Leluhur sedang mengalami momen kejayaan terakhirnya. Leluhur telah menanggung terlalu banyak untuk generasi muda keluarga Li. Umur leluhur akan segera berakhir. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan setelah mengalami kejadian ini. Wajah orang-orang dari keluarga Li menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka semua mengerti bahwa ini adalah yang dilakukan Li Daosu untuk keluarga Li. Hal terakhir, jika dia melahirkan seorang anak, sangat mungkin anak itu memiliki akar spiritual. Pada saat itu, keluarga Li akan dapat melanjutkan kejayaan hari ini. Tetapi umur Li Daosu akan segera berakhir. Pelepasan yang murni seperti itu mungkin tidak akan berumur panjang. Pada saat yang sama, di dalam kamar, Tao Yao Yao menutup telinganya, memalingkan wajahnya dengan tidak senang. Guru, kamu bilang orang tua dari keluarga Li itu akan mati di ranjang? Diam. Kamu melirik Tao Yao Yao dengan tidak senang. Kamu sendiri tidak menyangka efek darah yang murni begitu baik. Benda ini jauh lebih kuat dari obat perangsang. Tubuh Li Daosu yang setengah terkubur ternyata bisa bertahan begitu lama. Mengapa kamu belum kembali tidur? Mendengar suara yang datang dari halaman belakang, kamu juga merasa sedikit tidak tahan. Tetapi gadis kecil Tao Yao Yao ini bersikeras untuk tinggal di sini di tengah malam. Guru.
Mengapa kamu menyuruhku kembali tidur? Mungkinkah kamu ingin menungguku pergi dan memandu yang murni sendiri? Omong kosong. Kamu berteriak dengan nada keras setelah mendengar ini. Dari mana gadis kecil ini mempelajari semua ini? Bahkan memandu yang murni sendiri. Kamu bahkan tidak tahu kata yang begitu baru. Gadis kecil, di masa depan. Jangan mengucapkan kata-kata kotor ini. Setidaknya kamu adalah seorang gadis, kamu harus menjaga sikapmu. Mengerti arti menjaga sikap? Aku awalnya adalah pelayan keluarga Ki. Dulu, ketika tuan-tuan keluarga Ki tidur, aku harus menunggu di luar pintu. Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa bagiku, kata Tao Yao Yao dengan gigi terkatup. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu sejak kecil, dia secara alami tidak memiliki kesopanan seperti wanita bangsawan. Sebaliknya, biasanya dia mengikuti para wanita tua di rumah. Kata-kata baik apa yang bisa keluar dari mulut wanita-wanita tua itu? Kamu merasa tidak berdaya setelah mendengar itu. Lingkungan memang dapat mengubah seseorang. Watak Tao Yao Yao ini mungkin tidak akan berubah dalam waktu dekat. Terlebih lagi, bahkan petunjuk yang diberikan sistem padanya adalah wanita jalang. Terlihat bahwa wanita ini akan seperti ini sepanjang hidupnya. Kamu berbaring di tempat tidur, menutupi diri dengan selimut. Baru kemudian dia menjadi sedikit lebih dekat. Setelah malam berlalu, kamu bangun keesokan harinya. Kamu berencana untuk pergi dari sini. Sekarang Tao Yao Yao membutuhkan tempat tinggal, tidak bisa terus menunda. Awalnya kamu ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Li Daosu, tetapi mendengar dari pelayan di rumah bahwa Li Daosu belum bangun. Kamu meminta pelayan untuk menyampaikan pesan dan kemudian membawa Tao Yao Yao pergi dari keluarga Li. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, sesosok tubuh diam-diam menyelinap keluar dari keluarga Li dan mengikuti mereka berdua. Kelahiran kembali. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu, bukan untuk membuktikan bahwa aku hebat, hanya ingin memberitahu orang-orang yang meremehkanku. Barang-barang milikku, aku pasti akan mengambilnya kembali. Li Qingshan mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Mata dinginnya yang bergetar sangat tajam. Dia diam-diam mengikuti di belakang kalian berdua. Kehidupan sebelumnya, dia lahir di keluarga Li. Awalnya dia hanya seorang murid biasa yang tidak dikenal, tetapi secara tidak sengaja mendapatkan obat mujarab dan memperoleh akar spiritual. Sejak itu dia memulai jalan kultivasi. Dia bergabung dengan sekte, tetapi karena bakatnya yang biasa-biasa saja, dia diintimidasi. Tetapi dia masih mengandalkan semangat ketekunan untuk berkultivasi sampai tahap transformasi dewa. Dari seorang murid kecil tumbuh menjadi penguasa sekte. Tetapi saat melakukan perjalanan keluar, dia disergap oleh tetua sekte. Awalnya dia mengira hidupnya akan berakhir begitu saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia membuka matanya, dia benar-benar kembali ke masa sekarang. Beberapa hari yang lalu, dia mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk menemukan obat mujarab lagi. Memperoleh akar spiritual. Beberapa hari ini dia diam-diam berkultivasi dan telah menembus tahap pemurnian Ki. Dia ingat bahwa leluhur keluarga Li memiliki pil pendirian fondasi, jadi dia mengincar benda itu. Tetapi tidak disangka tadi malam, Li Daosu benar-benar memberikan pil pendirian fondasi itu kepadamu. Dia tahu bahwa dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi ke tahap pendirian fondasi. Saat ini dia juga kekurangan pil pendirian fondasi. Dia tidak ingin benda itu jatuh ke tanganmu, jadi dia mengambil risiko untuk mengikuti. Tetapi sekarang dia hanya memiliki kultivasi tahap pemurnian Ki, sama sekali bukan lawanmu, bahkan murid di sisimu itu pun. Dia tidak bisa mengalahkan. Tetapi pil pendirian fondasi terlalu penting baginya, dia harus mengambil risiko untuk mengikuti. Dia hanya mencari kesempatan untuk mencuri minyak lampu secara diam-diam. Tak lama kemudian, dia mengikuti Aren keluar kota. Setelah mengejar sepanjang jalan, hari semakin larut. Li Qingshan tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Tao Yao Yao jelas juga mencapai saatnya untuk menerobos. Jika dia tidak bertindak sekarang, minyak lampu mungkin akan dimakan oleh Tao Yao Yao. Memanfaatkan malam yang gelap, dia akhirnya menyusul Aren. Saat ini, Aren sedang beristirahat di kuil bobrok. Melalui pintu kuil, dia dengan jelas melihat Tao Yao Yao berbaring telentang. Hanya ada Tao Yao Yao sendirian di sana. Li Qingshan segera waspada. Saat hendak berbalik untuk melarikan diri, sesosok tubuh menghalangi pintu. Karena Anda sudah datang, Tuan. Mengapa terburu-buru pergi? Li Qingshan merasa dirinya tertipu. Ternyata dia sudah lama ditemukan. Dia terkejut dalam hati, diam-diam memikirkan tindakan balasan. Maaf, saya hanya lewat di sini dan ingin meminjam tempat untuk beristirahat. Maaf mengganggu kalian berdua. Li Qingshan buru-buru berbicara, tetapi melihat api unggun di kuil dinyalakan kembali. Anda memiliki senyum tipis di wajah Anda. Kebohongan kikuk seperti itu, apakah Anda menganggap saya bodoh? Anda mengangkat tangan. Jubah di kepala Li Qingshan jatuh, memperlihatkan wajah cantik yang dingin dan mempesona. Anda sedikit terkejut saat melihatnya. Bukannya tertarik dengan penampilan orang lain, tetapi suara sistem sekali lagi terdengar di benak Anda. Terdeteksi murid yang dapat diterima. Nama, Li Qingshan. Tingkat kultivasi,
Tingkat latihan Ki kedua. Bakat luar biasa. Sejak kecil, dia memiliki tubuh bawaan, secara alami melihat segalanya dengan jelas. Asal-usul, reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia berkultivasi ke tahap transformasi dewa. Mengalami pengkhianatan, kembali melalui reinkarnasi, dengan sikap dingin, murni dan menggoda, menolak tetapi menerima. Anda diam-diam mengamati Li Qingchan. Dalam hati, Anda merasa sedikit bingung. Reinkarnasi? Bukankah ini standar untuk protagonis? Saya tidak tahu apakah wanita ini membawa sistem. Anda terdiam beberapa saat, secara alami tahu mengapa Li Qingchan datang. Sejak Anda keluar dari keluarga Li, Anda telah memperhatikan Li Qingchan. Wanita ini berpikir dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tetapi mengenakan jubah di siang bolong agak menipu diri sendiri. Jadi, sepanjang jalan, Anda tampak tidak peduli. Sebenarnya, Anda selalu memperhatikan Li Qingchan. Wanita ini mengikuti dari keluarga Li secara alami karena ada sesuatu yang dia butuhkan pada Anda. Dan kemarin di keluarga Li, dia hanya mendapatkan pil pembentuk fondasi. Hasilnya sudah jelas. Nona, Anda datang untuk pil pembentuk fondasi. Anda mengatakan ini. Li Qingchan tahu bahwa dia mungkin tidak bisa pergi. Pihak lain sudah memahami pikirannya. Meskipun pil cetak ayam bukanlah harta karun, di mata beberapa pembudidaya tingkat bawah, itu adalah barang yang langka. Begitu dia melarikan diri dan berita bocor, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah bagimu. Jika itu dia saat ini, dia juga tidak akan mengizinkannya pergi. Cara terbaik tentu saja adalah membunuh dan membungkamnya. Dia merasa gugup di dalam hatinya, akhirnya terlahir kembali. Dia tidak ingin melakukan apapun. Tetapi dia akan kehilangan nyawanya di sini. Jika Nona tidak berbicara, itu berarti setuju. Kamu tersenyum dan berjongkok di dekat api unggun. Kamu mulai berbicara sendiri. Aku tahu Nona membutuhkannya, tetapi aku juga membutuhkan pil cetak ayam. Saat ini aku tentu tidak bisa memberikannya padamu, tetapi jika kamu berguru padaku, aku bisa berjanji untuk memberimu sebutir pil cetak ayam saat kamu mencapai pondasi. Mendengar ini, Li Qingchan menunjukkan ekspresi jijik. Dia tahu kamu sedang membodohinya. Jika kamu memiliki pil cetak ayam, kamu tidak perlu memintanya dari keluarga Li. Selain itu, kamu hanyalah seorang pembudidaya pondasi puncak. Bagaimana kamu bisa menjadi gurunya? Di kehidupan sebelumnya, dia adalah raja sejati transformasi dewa. Kultivator kecil di tahap pondasi ini. Di matanya, dia hanyalah seekor semut. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan sekte di kehidupan ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan bisa dibandingkan denganmu. Melihat Li Qingchan masih diam, kamu menggelengkan kepala tanpa daya. Kamu tahu bahwa wanita ini meremehkanmu. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang terlahir kembali, dan di kehidupan sebelumnya dia juga orang penting. Kultivasi kamu saat ini. Di dunia kultivasi, kamu hanya bisa dianggap sebagai tingkat bawah. Terlebih lagi, Li Qingchan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya dan tidak perlu berguru pada siapapun. Namun, kamu pasti akan menerima murid ini. Murid yang bisa diakui oleh sistem pasti adalah orang yang sangat berbakat. Orang seperti ini sulit ditemukan. Kamu tidak mau melewatkannya. Hanya saja saat ini Li Qingchan tidak bersedia. Kamu tidak boleh memaksanya. Nona, tidak perlu terlalu terkekang. Silakan duduk. Kamu pasti tidak akan bisa mengambil pil pondasi ini hari ini. Aku juga tidak mungkin membiarkanmu pergi untuk saat ini. Kamu melirik Tao Yao Yao. Gadis kecil itu segera mengeluarkan pil pondasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat ini, ekspresi Li Qingchan segera berubah, tetapi dia tidak berdaya. Dia menatapmu dengan wajah marah. Dia ingin menelanmu hidup-hidup. Jika dia tidak memiliki pil pondasi ini, dia akan kesulitan mencapai pondasi di masa depan. Tepat saat dia menggertakkan giginya dengan wajah sedih dan marah, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Tao Yao Yao duduk bersila di tanah. Cincin kabut es keempat mengelilingi tubuhnya, kabut es itu murni dan tanpa celah, namun sedingin es. Hampir dalam sekejap, seluruh kuil bobrok itu tertutup embun beku, dan rasa dingin itu semakin dalam. Perlahan-lahan, lapisan es muncul di tubuh Li Qingchan, pipinya berangsur-angsur membiru. Tubuhnya sedikit gemetar, untungnya dia memiliki tubuh tahu bawaan dan masih bisa menahannya. Tetapi rasa dingin seperti itu masih membuat Li Qingchan terkejut, di kehidupan sebelumnya dia juga seorang dewa transformasi sejati. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tubuh Yin murni ini? Dia hanya sedikit tidak percaya bahwa bibit yang begitu bagus sebenarnya menyembah di bawahmu. Dia tidak tahu sihir macam apa yang kamu miliki untuk mendapatkan murid seperti itu, dia diam-diam menoleh untuk melihatmu. Tetapi pada detik berikutnya dia benar-benar terpana di tempat. Saat ini, bahkan dia tidak bisa menahan rasa dingin. Namun berhenti 3 kaki darimu, di sekelilingmu seolah-olah ada lapisan cahaya yang mengisolasi hawa dingin itu. Tetapi kamu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, terus menambahkan kayu bakar, jika kedinginan, datang saja untuk menghangatkan diri. Kamu berbicara dengan lembut, Li Qingchan mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar melangkah maju. Saat dia mendekat kepadamu,
Kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya, embun beku di tubuhnya langsung mencair. Bahkan sisa uap air menguap dalam sekejap, tubuh yang murni. Saat ini, bahkan jika Li Qingshan setenang apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dalam satu hari, dia benar-benar melihat dua tubuh bawaan yang tiada taranya, tubuh yang murni dan tubuh yin murni, yang bisa dikatakan sebagai pasangan yang dibuat di surga. Li Qingshan tidak pernah bermimpi bahwa fisik yang langka selama puluhan ribu tahun ini akan muncul pada saat yang sama. Dia tidak tahu dari mana asalmu, tetapi dia bisa membayangkan bahwa pencapaian kedua orang itu di masa depan mungkin. Di luar dugaannya, Li Qingshan diam-diam mengukur dan dipenuhi dengan keterkejutan di hatinya. Dia tidak percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam diri kedua orang ini. Li Qingshan tetap diam, tetapi ada sedikit kewaspadaan di hatinya terhadap kalian berdua. Setelah beberapa saat, hawa dingin tiba-tiba meledak, dan seluruh kuil bobrok itu runtuh dalam sekejap. Tao Yao Yao membuka matanya, dan matanya meledak dengan dua sinar dingin yang tajam. Ini adalah terobosan. Bahkan Li Qingshan belum pernah melihat bakat seperti itu. Guru, latihan yang kamu berikan benar-benar berguna. Terobosan itu semudah minum air. Tao Yao Yao berdiri dengan wajah penuh senyum. Gadis kecil ini sangat gembira dengan terobosan di yayasan pendirian. Sekarang dia juga adalah pendiri yayasan yang sebenarnya. Tidak akan ada lagi yang berani membulinya. Sejak dia berlatih teknik yang kamu berikan, kultivasinya berjalan sangat lancar. Hampir tanpa hambatan. Dulu dia masih meragukanmu, tapi setelah kejadian ini, keraguan itu telah hilang. Hehe, teknik yang diberikan guru tentu saja tidak buruk. Selama kamu berkonsentrasi berkultivasi, suatu hari kamu akan mendapatkan kesempurnaan. Lu Qingshan di samping mendengar ini, pupil matanya menyusut tajam. Mendapatkan kesempurnaan? Ini adalah tujuan utama yang dikejar oleh banyak kultivator abadi sepanjang hidup mereka. Dirinya di kehidupan sebelumnya adalah seorang penguasa transformasi dewa. Adegan apa yang belum pernah dia lihat? Tapi sekarang kedua junior di depannya ini memberinya pelajaran yang berat. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pengetahuannya di kehidupan sebelumnya masih terlalu dangkal. Tepat ketika Lu Qingshan linglung. Kamu juga terdiam. Selamat kepada host, murid Tao Yao Yao menerobos tahap pendirian yayasan. Sistem akan memberikan umpan balik kultivasi. Kamu hanya merasakan gejolak di laut QMU. Energi spiritual tak berujung berkerumun. Akhirnya berubah menjadi pil emas keemasan, perlahan melayang di dalam laut Qi. Selamat kepada host. Menerobos alam inti emas. Tao Yao Yao menerobos tahap pendirian yayasan. Hadiah sistem diberikan. Selamat kepada host karena telah memperoleh kekuatan gaib, teknik pedang bulan dingin. Kamu sedikit terkejut. Kultivator inti emas di sekte biasa adalah level tetua. Kekuatan gaib mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu sedikit melirik teknik pedang bulan dingin itu, lalu benar-benar kehilangan minat. Hal ini jelas bukan untuk dirimu sendiri. Untuk menggunakan teknik pedang bulan dingin, dibutuhkan panduan energi spiritual untuk mengerahkan kekuatannya. Sangat jelas, hal ini disiapkan untuk gadis kecil Tao Yao Yao ini. Kamu tak berdaya dalam hati, jadi kamu harus mengambil teknik pedang bulan dingin dan memberikannya kepada Tao Yao Yao. Kamu sekarang telah menembus tahap pendirian yayasan, kamu dapat berlatih seni bela diri. Tapi, guru hanya memiliki kekuatan gaib ini. Kamu dapat berlatih dan melihatnya. Dengan bakatmu, mungkin kamu juga bisa menggunakannya. Tao Yao Yao mendengar ini dan segera menunjukkan ekspresi gembira, tidak sabar untuk merebut teknik pedang bulan dingin di tanganmu. Dia mulai melihat-lihatnya, dan kata-katamu, tanpa diragukan lagi, memberikan pukulan lain kepada Lu Qingshan. Kekuatan gaib. Lu Qingshan diam-diam menatap buku pedang di tangan Tao Yao Yao, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di dunia kultivasi abadi, kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang bisa dilatih oleh siapapun. Haruslah tetua tahap inti emas, yang memenuhi syarat untuk berlatih kekuatan gaib. Di beberapa sekte kecil, kekuatan gaib bahkan dapat dianggap sebagai harta pusaka sekte. Harta karun seperti itu, kamu benar-benar memberikannya dengan santai, dan bukankah Tao Yao Yao baru saja menembus tahap pendirian yayasan? Murid bantuan mesin dapat mengolah kekuatan magis. Lu Qingshan agak tidak percaya pada guru. Tidak mengerti ya? Saat itu, Tao Yao Yao juga menemukanmu dengan kitab pedang. Mendengar kata-kata ini, Lu Qingshan sedikit lega. Itu benar. Jika seorang murid bantuan mesin dapat mempelajari kekuatan magis, maka pengetahuannya tentang pedang abadi benar-benar akan hancur berkeping-keping. Bahkan bakat Tianzong pun tidak bisa sekeras ini. Kata mana yang tidak kamu kenali? Kamu diam-diam berkata, semua kenal. Hanya saja tidak mengerti jika disatukan. Tao Yao Yao tampak tak berdaya. Teknik-teknik ini terlalu kabur. Namun, dia belum pernah menyentuh jalan kultivasi di masa lalu. Bagaimana dia bisa memahami ini? Tapi kali ini dia jelas salah mencari orang. Kamu tidak lebih baik darinya. Di mana kamu pernah melihat kekuatan magis, kamu sekarang hanya meraba-raba di kegelapan. Tetapi saat ini kamu tidak bisa menunjukkan rasa takut. Tidak mengerti tidak masalah.
Latih saja. Tidak mengerti bagaimana saya berlatih? Kamu baca saja. Li Qingshan di samping menatap kedua orang yang berdebat itu, kepalanya penuh garis hitam. Dia tidak mengerti bagaimana kedua orang ini dapat berkultivasi kerana ini jika mereka tidak memahami teknik-teknik itu. Dan metode pengajaran ini juga terlalu asal-asalan. Jika membaca teknik dapat mempelajari kekuatan magis, para murid bantuan mesin itu. Mengapa repot-repot berkultivasi dengan susah payah? Li Qingshan melihat Tao Yao Yao membaca dalam hati, dan ingin diam-diam mencatat kekuatan magis itu. Tetapi menemukan bahwa saat Tao Yao Yao membaca, makna yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, untaian energi pedang mengembun di sekitar Tao Yao Yao. Sebuah bulan sabit yang cerah muncul di atas kepalanya. Saat bulan sabit muncul, cahaya bulan langsung meledak, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang, membekukan semua yang ada di sekitarnya menjadi es. Jika bukan karena kamu memiliki perlindungan energi yang murni di sekelilingmu, kalian berdua akan membeku menjadi es batu saat ini. Pada saat ini, Li Qingshan benar-benar mati rasa. Apakah ini benar-benar manusia? Tidak memahami kekuatan magis. Mengikuti bacaan juga bisa belajar, dan dia baru membacanya sekali. Dan dia sudah bisa menggunakan kekuatan magis? Kuncinya adalah bukankah gadis ini baru saja menembus tahap pembangunan fondasi? Dia masih tidak bisa melakukan pelepasan energi spiritual. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan magis? Lu Qingshan hanya merasa bahwa hati Daonya benar-benar hancur pada saat ini. Kedua orang di depannya ini tidak bisa dianggap manusia lagi. Larut malam, kuil yang rusak sunyi senyap. Li Qingshan diam-diam melihat kedua orang di depannya yang tidur seperti babi mati. Hatinya sedikit speechless. Baru saja dia berencana menyerang mereka, sekarang dia bisa tidur di depannya seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah mereka tidak punya otak? Tidak takut aku akan menyerang mereka saat mereka tertidur? Li Qingshan berpikir dan tiba-tiba menyadari. Benar. Ini pasti taktik mereka. Seperti sebelumnya mereka sengaja menyembunyikan diri untuk membuatku muncul. Mereka pasti berpura-pura tidur sekarang. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk mengujiku. Jika aku menyerang, mereka pasti akan bangkit dan membunuhku. Li Qingshan berpikir dalam hati, sekarang dia tidak punya niat membunuh terhadap mereka berdua. Lebih dari itu, dia penasaran. Ada terlalu banyak rahasia pada kedua orang ini, tentu saja dia ingin mengamati mereka dengan cermat. Lebih penting lagi, dia tidak punya tempat tujuan sekarang. Tidak mungkin untuk kembali ke keluarga Li. Dia tidak memiliki keterikatan pada keluarga Li. Satu-satunya hal yang dia pedulikan dari keluarga Li adalah telur itu. Sekarang sudah dimakan oleh Tao Yao Yao. Di kehidupan sebelumnya, dia bergantung pada telur itu. Untuk memulai jalan kultivasi. Sekarang dirampok, untuk rencana selanjutnya. Dia tidak tahu apa-apa. Sekarang sepertinya hanya ada satu jalan yang tersisa, yaitu mempercayai orang ini. Berguru padanya, di masa depan orang ini mungkin akan memberinya telur. Dapat dibayangkan bahwa sebelumnya orang ini bahkan tidak memiliki telur, dia agak curiga bahwa orang ini menipunya. Dia ragu-ragu sepanjang malam, dan keesokan paginya. Kamu bangun dan melihat Li Qingshan yang linglung di sana, sedikit terkejut. Kenapa kamu belum pergi? Meskipun dalam hatimu kamu ingin menerima Li Qingshan sebagai murid. Tetapi wanita ini jelas tidak terlalu mempercayaimu. Namun, tadi malam kamu sengaja meninggalkan Li Qingshan. Hanya untuk menunjukkan padanya cara-caramu. Setelah mengalami semua yang terjadi tadi malam, wanita ini diperkirakan sudah ditaklukkan olehmu. Jadi kamu sengaja tidur lebih awal tadi malam, memberi Li Qingshan waktu untuk melarikan diri. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, itu berarti dia memiliki niat untuk berguru dalam hatinya. Dengan begitu, kamu akan mudah beroperasi. Ini disebut tarik ulur. Benar saja. Ekspresi Li Qingshan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-katamu. Saat ini dia sudah agak menyesal tidak setuju untuk berguru tadi malam. Sejak melihat bakat mereka berdua, dia percaya bahwa pencapaian kedua orang ini di masa depan pasti tidak akan rendah. Bahkan jika dia berguru pada orang ini, tidak ada bedanya. Tapi setelah dia memahaminya, kamu sepertinya tidak terlalu sedih tentang hal ini. Mungkinkah pihak lain tidak menyukainya? Li Qingshan berpikir dalam hati, tiba-tiba sedikit arogan. Jika aku pergi sekarang, bagaimana dengan pil bantuan mesin milikku, senior? Apakah tawaranmu tadi malam untuk menerimaku sebagai murid masih berlaku? Li Qingshan terdiam lama. Atau memutuskan untuk mengesampingkan harga diri dan bertanya, kamu sudah memikirkannya? Kamu melihat efeknya sudah tercapai. Tidak bisa menahan diri untuk menambahkan bahan bakar ke api, meskipun kamu sangat ingin menerima Li Qingshan sebagai murid. Tapi kamu tahu betul bahwa Li Qingshan adalah seorang reinkarnasi, dengan kultivasi luar biasa di kehidupan sebelumnya, dan memiliki kesombongan di hatinya. Jika kamu tidak menekannya sekarang, inisiatif mungkin akan jatuh ke tangan Li Qingshan di masa depan. Penglihatanku dalam menerima murid selalu sangat tinggi. Aku hanya menerima mereka yang memiliki bakat abadi. Kemarin aku hanya merasa bahwa muridku mengambil pil bantuan mesin. Aku merasa bersalah kepada keluarga Li, itulah sebabnya aku menyebutkan hal ini. Li Qingshan mendengar kata-kata ini.
Hatiku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa kamu tidak membual. Bakat Tao Yao Yao luar biasa. Dia memang bisa dianggap sebagai bakat abadi. Dibandingkan dengan Tao Yao Yao, dia memang sedikit kurang. Tidak heran orang ini tidak menyukainya. Tetapi justru karena inilah, dia semakin percaya. Pasti ada rahasia yang tidak dia ketahui padamu. Bakat murid ini bodoh, mohon jangan membencinya. Senior. Jika senior bersedia menerimaku sebagai murid, murid ini pasti tidak akan mengecewakan harapan senior. Pada saat ini, hati Li Qingchan bahkan ada sedikit rasa rendah diri, merasa bahwa menyembah orang ini sebagai guru seolah-olah mempermalukan gerbang pihak lain. Baiklah, bagaimanapun juga, aku berjanji kepada rekan Taois Li untuk menerima seorang keturunan dari keluarga Li. Karena kamu memiliki hati ini, maka biarkanlah karma ini berlalu. Kamu berpura-pura berbicara dengan serius. Li Qingchan mendengar kata-kata ini, dan buru-buru berlutut dan bersujud. Harus dikatakan. Kamu tahu bagaimana melakukan pewa. Bakat Li Qingchan seperti itu, dijinakan dalam beberapa kata. Murid memberi hormat kepada guru. Sikap Li Qingchan hormat. Pada saat ini, di matanya, penuh dengan kekuatan ilahi. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menerima murid dan menyelesaikan hadiah tugas. Tuan rumah mendapatkan 10 tahun kultivasi, hadiah kekuatan supernatural, 5 elemen ki pedang. Hadiah teknik kultivasi, pertukaran surga dan bumiin yang tanpa batas. Kamu mengerutkan kening. Nama teknik kultivasi ini terdengar sedikit tidak pantas. Kamu tahu dalam hati. Teknik kultivasi yang dihadiahkan sistem ini sebagian besar khusus untuk murid, dan pastinya yang paling cocok. Teknik kultivasi yang dipraktikkan Li Qingchan, tapi Li Qingchan tampak seperti akan menangis. Teknik ini tampaknya tidak terlalu cocok untuknya, tapi kau tidak punya pilihan sekarang. Karena kau sudah menjadikanku guru. Teknik kultivasi ini untukmu. Berlatihlah dengan baik, mencapai keabadian bukanlah hal yang sulit di masa depan. Melihat teknik kultivasi yang kau berikan, Li Qingchan merasa sangat gugup. Terima kasih guru. Li Qingchan mengangkat tangannya untuk menerima teknik kultivasi itu, tetapi ketika dia melihat dengan jelas nama tekniknya, dia langsung tertegun di tempat. Li Qingchan terdiam lama, mengangkat kepalanya dan menatapmu dengan wajah muram. Guru,